tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Gimana kabar Bu Diah? Alhamdulillah ini sehat, Bu Nur. Gimana juga kabar Bu Nur nih hari ini? Iya, alhamdulillah sehat juga. Setelah beberapa hari kemarin mandan gak enak badan. Ini cuaca memang lagi tidak mendukung ya Bu Diah. Iya, ini kemarin WA ya, tapi tidak terjawab. Katanya mau ngobrol penting. Ya, mohon maaf ini Bu Nur. Ada waktu tidak hari ini? Ada Bu. Begini Bisa, ya? Bu Nur. Begini Bu. Saya akan sharing tentang pembelajaran saya di kelas. Ini ada permasalahan sedikit di kelas ya. Untuk tahun ini kan sekolah saya mendapat 2 rombel tuh untuk kelas 7-nya. Jadi dibagi kelas 7A sama kelas 7B. Nah, ternyata dalam pembagian itu setelah berjalan beberapa waktu, dari murid-murid itu ada perbedaan ya. Jadi di kelas 7B itu ternyata saat pembelajarannya kurang kondusif jika dibandingkan dengan di kelas 7A. Terutama itu anak putra yang bikin pusing kalau menurut saya itu ya. Jadi ketika pembelajaran itu ada yang ramai sendiri, ada yang tidur-tiduran kayak gitu ya. Jadi saya untuk mengkondisikan itu kayaknya rada sulit kayak gitu ya. Padahal menurut saya metode yang saya lakukan sudah lumayan ya. Jadi tapi ternyata masih belum ada perubahan antusias dalam pembelajaran itu, Bu. Jadi ceritanya nih Bu Diah lagi galau ini ya. Kalau mengajar di 7B itu tidak kondusif, apalagi anak-anak putranya itu suka ada yang tidur ya, tidak fokus seperti itu ya Bu Diah ya. Iya, seperti itu, Bu. Saya jadi penasaran, itu bisa Bu Diah gambarkan kondisi di kelasnya itu bagaimana itu? Ya, sebenarnya kondisinya itu jadi kalau misalnya kita pas masuk aja gitu ya, Bu Nur, pas, awal masuk gitu ke kelas itu udah terlihat gitu, suasananya sudah beda. Jadi ketika, kalau di 7A itu ya, kalau guru masuk itu udah langsung sigap, langsung memberikan salam. Kalau di 7B itu masih ada yang lari-lari, jadi masih ada yang ramai sendiri, kayak gitu. Jadi harus benar-benar kita tuh mempunyai ekstra kayak gitu ya, untuk mengkondisikan anak tersebut. Terus juga kalau memang sudah duduk, sudah biasa, sudah tenang kayak gitu. Itu mulai lagi, jadi ada permasalahan yang lain. Jadi anak-anak itu tidak antusias dalam pembelajaran, ada yang tiduran atau mungkin ada kemarin malah saya melihat itu ada yang bawa benang layang-layang ke dalam kelas seperti itu, Ibu. Oh begitu ya kondisinya ya, jadi membuat Bu Diah jadi kepikiran terus ya. Oke Bu Diah, ini kita mau ngobrol nih, harapan Bu Diah apa nih setelah kita ngobrol? Harapan saya ya bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya, solusi yang terbaik atas kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas 7B ini. Gitu ya Bu Diah ya. Oke, kalau bisa digambarkan ini kondisi ideal itu kan kalau dibuat skala itu 1 sampai 10 ya Bu ya. Nah, sekarang kondisi di kelas 7B itu kalau menurut Bu Diah itu nilainya berapa itu? Kalau di antara 1 sampai 10 ya posisi ideal itu, nah anak-anak di kelas 7B itu mungkin masih ada dalam posisi 6, Bu. Begitu ya. Masih dalam posisi 6. Kemudian harapan Bu Diah nanti nilainya akan berkembang jadi berapa? Jadi 10. Kalau harapan sih mungkin ya pengen 10, tapi kalau memang melihat dari kondisi anak di kelas 7B itu mungkin hanya di kisaran 8 ya, Bu, ya? 8 ya, 8 juga sudah bagus lah itu lebih dari apa ya? Lebih dari cukup. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih Bu Diah.
kira-kira yang membuat tidak kondusif di kelas 7B itu apa? Kemudian rame ketika ada pembelajaran itu kira-kira menurut Bu Diah kenapa itu? Kalau menurut saya kayaknya anak-anak kurang kondusif itu karena memang anak-anak di kelas 7B itu semangatnya masih rendah ya. Jadi untuk motivasi intrinsiknya itu belum muncul. Jadi dalam pembelajaran ya mereka rame sendiri. Jadi ada yang mainan sendiri. Nah, pas itu juga sering saya tegur ya. Kita fokus dong ke pembelajaran kita, ke tujuan pembelajaran kita. Ya, pada saat itu memang anak-anak ya diam kembali, fokus lagi. Tapi nanti selang beberapa menit lagi ya anak kembali lagi seperti itu, Bu. Jadi menurut Bu Diah itu anak-anak kelas 7B itu semangat belajarnya masih rendah ya sehingga mereka rame gitu ya, Bu. Nah, Iya, Bu. semangat kurang ya, Bu ya. Iya. Kira-kira menurut pengamatan Bu Diah itu anak-anak itu tertarik tidak mengikuti pembelajaran yang Bu Diah sampaikan itu? Kalau saya lihat sih memang anak-anak itu kurang antusias ya terhadap pembelajaran. Jadi tidak antusias ya, Bu ya. Hmm. Kurang semangat tadi ya, kata Iya. Ibu Diah. Mm-mm. Tidak tertarik, kurang semangat. Itu Mm. kaitannya dengan apa ya? Apanya siswa itu? Motivasi mungkin ya, Bu. Motivasinya kurang Iya, kayaknya. iya, iya. Motivasinya kurang ya. Kalau boleh tahu nih Bu Dia, selama mengajar 7B itu Bu Dia itu model pembelajarannya bagaimana? Saya biasanya menggunakan modul ya, modul pembelajaran, terus juga memberikan materi yang ada di LKS atau juga membuat catatan-catatan kecil di papan tulis Ibu Nur. Jadi sudah menggunakan modul yang dipunyai, kemudian mencatat gitu ya. Hmm. Eh, Mungkin Bu Dia pernah menggunakan media lain selain itu semua atau model pembelajaran yang lain? Kalau selain itu sih paling saya menggunakan ini ya, lingkungan kayak gitu, lingkungan sekolah, terus juga saya ditambahkan kadang anak menonton video tutorial juga seperti itu. Jadi selain tadi modul, penggunaan modul, terus mencatat di papan tulis, Bu Dia juga sudah melakukan pembelajaran tutorial sama belajar di luar kelas ya, Bu ya? Praktek juga kadang sudah. Berarti Mungkin itu sudah bagus loh, Bu. Sebenarnya belajar di luar kelas ya, itu kan belajar dari lingkungan atau dari video itu tadi anak sudah memahami tutorial praktek gitu ya, Bu ya? mhm. Hmm. Ya kalau kalau di kelas sih ya ya memang ya seperti itu ya Bu. Itu masih belum aktif juga Bu seperti itu. Iya, kalau menurut Bu Diah nih, ada cara lain nggak sih biar anak-anak ini apa lebih semangat gitu, tertarik sama pembelajaran yang Bu Diah sampaikan itu? Kalau cara lain mungkin kita berkaca pada modul yang 1.1 dulu ya. Jadi kita itu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kalau dilihat sih kodrat zamannya anak-anak zaman sekarang itu suka dengan HP kayak gitu kan, suka dengan gadget, suka dengan TikTok kayak gitu kan, TikTok. Terus juga ada yang baru sekarang itu Canva seperti itu. Mungkin ya bisa nanti diaplikasikan kepada anak-anak bahwa mereka itu menggunakan TikTok sama Canva untuk apa ya? Untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi di situ anak kan suka dengan apa yang dia sukai gitu, belajar dengan menggunakan apa yang mereka sukai. Jadi mungkin lebih fokus ya. Jadi lebih lebih apa ya? Lebih tidak tidak mau main-main dengan yang lain. Jadi udah fokus dengan gadgetnya seperti itu mungkin ya Bu. Itu ide bagus, Bu. Jadi selain apa namanya memberikan pembelajaran dengan model-model yang
mempelajari modul, kemudian tutorial video, tapi Bu Diah itu menerapkan ya pembelajaran mengikuti perkembangan zaman itu ya, untuk seperti penggunaan TikTok atau tadi apa? Canva. Canva. Itu ngomong-ngomong, Bu Diah sudah menerapkan belum di 7B? Kalau di 7B ini baru mungkin ya, baru mau ini rencana rencana mau menggunakan itu video. Berarti di kelas lain sudah pernah dilakukan? Kalau di kelas lain bila dibandingkan dengan kelas 7A itu, jadi di kelas 7A itu walaupun saya tadi menggunakan metode yang seperti tadi, misal dengan menggunakan modul, terus menggunakan video tutorial atau sambil praktek, mereka itu sudah antusias dengan sendirinya. Jadi mungkin kalau dibandingkan kalau di kelas 7A itu sudah mempunyai apa ya, mempunyai motivasi dari intrinsiknya sendiri seperti itu, Bu. Berarti sudah cukup ya. Tapi untuk penggunaan tadi pemanfaatan gadget itu baru mau diterapkan gitu, Bu. Nah, saya akan coba. Iya bagus itu, Bu. Bisa mengundang, menarik minat murid mungkin ya. Oke, ya. Sekarang kalau Bu Diah itu mempunyai ide untuk menerapkan pembelajaran menggunakan gadget, ya, itu kira-kira ada kendala tidak, Bu Diah? Kalau dari kendala, kalau dari sarana dan prasarana paling ya Bu, jadi kendalanya kalau anak-anak kayaknya sudah semua punya HP ya, tapi dari sarana dan prasarana dari sekolahnya. Jadi kita itu memang terkendala di masalah jaringan ya Bu. Selain jaringan, kalau bikin video itu kan atau mungkin infografis di Canva itu butuh waktu pengerjaan juga ya. Jadi tidak mesti dalam satu pertemuan itu akan selesai. Jadi masih terkendala ya jaringan, kemudian HP mungkin ya. Kemudian waktu pengerjaan tugasnya bagaimana Bu Diah untuk pengerjaan? Kalau pengerjaan tugas sepertinya mending seperti ilmu teknisnya, jadi kita beri bimbingan terlebih dahulu di sekolah seperti itu ya. Nanti untuk pengerjaannya atau penyelesaiannya mungkin di rumah seperti itu Bu. Oh gitu ya. Berarti Bu Diah mau menerapkan hal tersebut ya di Iya, kelas berapa tadi 7B ya? iya, iya Bu. Akan saya coba. Iya. Sekarang tadi sudah mengetahui kendala, kemudian rencana bagaimana menyelesaikannya. Sekarang coba Bu Diah bisa tidak menyampaikan kembali apa yang akan dilakukan berikutnya? Ya, untuk kedepannya berarti saya akan menggunakan media pembelajaran tambahan dengan menggunakan video yang nanti akan diupload di TikTok kayak gitu ya. Juga akan menggunakan apa ya, infografis dengan Canva. Jadi pembelajarannya itu memanfaatkan gadget yang anak-anak miliki. Iya, kalau menurut saya itu sudah bagus Bu. Bu Diah sudah menerapkan pembelajaran yang ini ya, inovatif, terus mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, sekarang gini Bu, bagaimana apa yang akan dilakukan setelah ini sesi ini? Berarti ya mulai besok, Akan Bu Diah lakukan. nah, mulai besok berarti saya juga Ya, yang penting komitmen ya, komitmen setelah tadi berhasil mengeluarkan ide-ide briliannya Bu Diah. iya. Komitmennya bagaimana? Ya, saya berarti akan berkomitmen ke depannya. Yang pertama harus juga berkolaborasi dengan ya teman guru atau wali kelas 7B juga ya. Bahwa memang saya juga belum terlalu apa ya, belum terlalu mahir dalam TikTok kayak gitu ya. Kalau untuk Canva mungkin insya Allah
sudah bisa ya. Nanti ya paling berkolaborasi dengan wali kelasnya, wali kelas B, seperti itu, Bu. Iya, itu butuh waktu ya Bu, kira-kira berapa lama? Kalau waktu mungkin sekitar 2 minggu ya, Bu. Jadi yang soalnya saya termasuk juga awam ya untuk di TikTok seperti itu, Bu. 2 minggu ya Bu ya, iya. Saya yakin Bu Dia itu bisa lah menjalankan itu semua, bisa mempelajarinya, apalagi kan Bu Dia itu rekannya banyak ya. Jadi mungkin semalam nggak 2 minggu itu sudah bisa mampu lah. Oke, ya. Jadi saya penasaran nanti dengan kemajuan yang Bu Dia capek. Nanti saya tunggulah 2 mingguan ya Bu ya. Kita akan Iya, Bu, ya, coba-coba. Terima kasih, Bu. kita akan melihat perubahan yang dilakukan oleh Bu Dia di dalam pembelajaran di kelas. Ya. Terus terang ini menginspirasi saya Bu. Teman-teman mudah-mudahan juga terinspirasi dengan ide Bu Dia ini. Ya, Bu. Terima kasih juga, Bu. Sekarang gimana nih perasaannya Bu Dia? Alhamdulillah lega sih, Bu. Udah ada solusi ya seperti itu. Iya ya, berarti Bu Dia sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, terima kasih ini Ibu atas sarannya yang sudah diberikan kepada saya, juga bimbingannya. Iya, terima kasih juga sama-sama. Kita juga inilah sharing ya. Jadi mudah-mudahan semua rencananya terlaksana dengan baik. Iya Bu Dia, ini saya kebetulan ada jam lagi mau masuk ya. Mungkin cukup atau ada yang masih mau ditanyakan Bu Dia? Cukup Ibu. Iya. Oke. Ya sudah ya. See you. Next time. Semangat ya Bu ya. Ya, semangat Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Dia. Ya, alhamdulillah kabar baik. Gimana Bu Dia? Keluarga juga kabarnya baik? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ada apa ya Bu Nur? Iya, ini maaf ini loh sebelumnya saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Dia. Ada waktu? Oh iya ada Ibu, silahkan Bu. Ya gini ya, saya mau sharing sebenarnya tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas ya. Sepertinya di kelas itu kalau saya ajar itu kurang kondusif gitu. Padahal saya sudah berusaha menggunakan metode pembelajaran ya, tapi masih saja keadaannya seperti itu, kondisinya seperti itu. Secara waktu kan saya tidak tidak sebentar udah lama lah jadi guru, tapi tetap saja kondisinya seperti itu. Intinya tidak kondusif lah Bu. Jadi Bu Nur ada kendala ya dalam melakukan pembelajaran matematika ya Bu. Nah, pembelajarannya Iya. kurang kondusif ya Bu. Iya. Nah, mungkin bisa digambarkan kurang kondusifnya itu seperti apa ya Bu? Itu ya. Kalau kurang kondusifnya mungkin ini ya, anak-anak itu kurang antusias ya. Kalau saya masuk mereka masih bersikap biasa, kemudian di awal-awal juga masih tertarik ya, masih mengikuti ya dari pendahuluan ya, ice breaking masih mengikuti. Kemudian saya juga menggunakan pembelajaran yang kontekstual learning ya seperti itu. Biasa saya kasih pendahuluan, kemudian saya sampaikan sedikit materi, kemudian saya ajak diskusi. Nah, dimulai dari situ. Kalau sudah mulai diskusi, presentasi ya anak kayak biasa saja, ekspresinya juga biasa, intinya kurang antusias gitu. Jadi
pembelajaran yang Bu Nur alami ini, anak-anak itu kurang semangat ya, kurang Iya. antusias, atau mungkin mereka merasa kesulitan Bu dalam pembelajaran matematika ya Bu? Iya, jadi dalam pikiran mereka itu kalau sudah matematika ismu, jadi matematika itu sulit. Belum mencoba, belum membaca itu sudah terpikirkan matematika itu angel. Nah itu bagaimana ini menumbuhkan itu antusias anak-anak itu. Nah, dari obrolan kita siang ini, apa yang ingin Bu Nur dapatkan? Ya, Ya, jadi harapan Bu Nur dapat solusi dari pembelajaran yang Ibu lakukan. iya, iya betul. Iya betul. Ya ini saya berharap ini ya kita ngobrol-ngobrol saya dapat ide pencerahan gitu. Bagaimana saya membuat kelas itu kondusif, anak-anak antusias untuk belajar gitu. Jadi Bu Nur berharap ya mendapatkan solusi atas permasalahan yang Bu Nur hadapi ya Bu. Iya betul. Nah, Bu Nur nih, kalau skala ideal itu kan 1 sampai 10 ya. Nah, anak-anak Bu Nur itu kira-kira berada di posisi berapa Bu? Oh kalau dari skala 1 sampai 10 anak-anak saya ini ada yang 5, ada yang 7. Nah yang 7 itu untuk anak-anak yang memang dari awalnya tuh sudah minat sama matematika, tapi kan bisa dihitung dengan jari Bu, paling 1, 2, rata-ratanya yaitu 5. Jadi dari 1 sampai 10 anak-anak Bu Nur ini berarti berada dalam kisaran 6 atau 7 ya. Nah, nantinya kalau misalnya nih mau ditingkatkan, itu mau berada di posisi berapa, Bu? Atau mungkin mau di posisi 10, Bu? Kayaknya kalau 10 tidak mampu kayaknya. Ya 8 atau 9 lah itu tadi yang anak-anak minat itu level Iya, 9 mungkin. sudah Meskipun ilmu bagus itu pasti ya. ya Bu ya kalau 10 Mhm, karena ini berkaitan dengan anak satu kelas ya. Iya. iya. Sudah bagus Cukuplah itu, 8 Bu. atau Nah, 9 ini. Iya. mhm. Bu Nur nih, Ya. kira-kira yang membuat anak-anak seperti itu menurut Ibu karena apa sih, Bu? Iya, kalau tadi kan di awal cerita anak-anak itu nggak antusias kalau udah melewati pendahuluan ya seperti itu ya. Mungkin anak-anak bosan apa ya mungkin ya dengan model pembelajarannya itu-itu saja seperti itu. Jadi bosan, tidak tertarik, kurang ini, kurang semangat. Jadi tidak antusias seperti itu. Motivasi agak kurang mungkin maksudnya begitu ya, Iya. Bu? Kalau boleh tahu nih Ibu mengajar itu biasanya menggunakan media apa ya, Bu Nur ya? Ya itu tadi saya ngajar biasanya ya metode ini cooperative learning itu tadi yang pakai diskusi, terus kelompok, presentasi seperti itu. Saya sudah mencobanya seperti itu. Nah, antusias di awal, di tengah dan di belakang itu jadi garing Down ya, Bu? bosan saya. Iya. Nah, selain itu mungkin menggunakan apa lagi ya, Bu? Hmm, mungkin ini saya kepikiran ini, mungkin menggunakan alat peraga mungkin ya. Hmm. Biar anak mudah ini, mudah belajar, mudah memahami materinya. Jadi sebenarnya Bu Nur ini sudah bagus ya, sudah menggunakan model cooperative learning, sudah menggunakan alat peraga juga. Nah, itu sebenarnya sudah bagus ya. Pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berpusat kepada murid. Iya, tapi anak-anak kelihatannya bosen ya, semakin menurun lah antusiasnya gitu. Apakah kira-kira ada cara lain ini menurut Bu Nur tuh biar anak itu semangat dan antusias ketika pembelajaran matematika, Bu? Iya sih tadi tadi kan saya ini ya kepikiran
menggunakan alat peraga atau bagaimana? Mungkin Bu Dia bisa kasih pencerahan itu alat peraga yang bagaimana yang kekinian yang mungkin bisa menumbuhkan antusias. Kalau saya baru Kalau kepikiran alat peraga gitu. alat peraga. Kalau saya dulu, kalau boleh nih bercerita ya sedikit. Jadi dulu itu ketika pembelajaran IPA dan matematika memang hampir sama Ya, ya Bu, ELSAS iya, gitu ya. saudara. Jadi saudaraan adik kakak. Jadi dulu memang saya juga pernah mengalami yang namanya seperti murid itu jenuh, seperti bosan. Memang di awal-awal itu mereka itu aktif, semangat, apalagi kalau pas ice breaking ya. Nah, itu nanti ketika pembelajaran berjalan di tengah-tengah anak-anak tuh mulai down, mulai lemes, mulai dengan kesibukannya masing-masing, tidak fokus lagi ke kita. Nah, dari situ juga saya melihat atau merefleksi diri saya sendiri, apa sih ini yang salah kayak gitu, apa sih yang harus saya perbaiki. Nah, dari beberapa pemikiran-pemikiran, oh mungkin saya itu harus harus menyediakan pembelajaran yang memang anak itu fokus terhadap satu pegangannya dia. Nah, itu biasanya saya dulu itu menggunakan yang namanya Quizzes. Quizzes itu kan pakai HP ya Bu, kalau di saya itu pakai HP. Nah, anak-anak itu senang tuh kalau misalnya harus menggunakan HP. Jadi kan mainannya anak zaman sekarang kan HP kayak gitu ya, pakai Quizzes. Atau juga kalau memang tidak menggunakan Quizzes, bisa dengan yang lain juga, bisa kayak teka-teki. Nah, kan kalau teka-teki itu kita kayak kayak pembelajaran sambil bermain sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu Oh Ibu. iya gitu ya Bu. Iya ya, saya jadi kepikiran iya nih. Kuisis nih bagus nih. Kemarin selama pandemi juga ya efektif. Ini nanti akan saya cobalah terapkan menggunakan kuisis. Atau mungkin tadi ada game-game ya, game-game yang bisa saya download online seperti itu. Mudah-mudahan nanti anak-anaknya jadi semangat kembali untuk belajar matematika dan paham. Intinya kan tujuannya kan mereka memahami materi yang kita berikan ya Bu Diah ya. Iya. Iya. Dari pembelajaran ini mungkin dari rencana ini atau Bu Nur ada kendala atau tidak? Kendalanya itu tadi sama ya, harus online itu jaringan di sekolah kadang-kadang timbul tenggelam. Kalau misalnya ada solusi lain selain menggunakan jaringan mungkin Bu Nur? Oh ya, mungkin saya akan mencari lah game-game yang itu online saya download dulu. Mungkin saya dalam bentuk cetakan saja, tapi kan intinya sama, misal kayak teka-teki atau membuat ini ular tangga semacam itu. Yang penting anak-anak semangat, antusias untuk ikut pembelajaran gitu ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, bisa tidak Ibu menceritakan kembali apa yang akan dilakukan Ibu ke depannya, Ibu? Iya, jadi saya akan menggunakan pembelajaran dengan menyelipkan game-game di dalam pembelajaran tersebut. Jadi mudah-mudahan anak-anak menjadi antusias gitu seperti itu. Sebenarnya Ibu bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian komitmen apa yang akan dilakukan selanjutnya, Ibu? Itu komitmennya ya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran itu tadi ya dengan game ya Bu Diah ya tadi mudah-mudahan bisa saya laksanakan secepatnya. Nah, ini dari pembicaraan kita nih, berarti kan Ibu Nur sudah ada solusi tentang pembelajaran yang Ibu hadapi di kelas kayak gitu, permasalahan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Nur sekarang? Oh, perasaan saya lega ya, ternyata dengan ngobrol kita bisa menemukan ide untuk meningkatkan antusias anak. Mudah-mudahan nanti kelas saya jadi lebih kondusif. Saya jadi semangat lagi nih Bu untuk masuk kelas kembali. Ya, alhamdulillah ya Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Ada yang perlu ditanyakan kembali mungkin Bu Nur? Enggak, mungkin nanti kita janjian lagi Bu, mungkin seminggu atau 2 minggu ya Bu. Saya pengen menunjukkan kepada Ibu. Tapi intinya terima kasih loh Bu Diah udah menemani saya beberapa menit ini.
Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak